Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi bersama dengan saya Agatha Hariswibisono Putra dalam Sapaan Gembala pada hari ini. Tema kita hari ini adalah Tuhanku, pimpinlah. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita bersama-sama bersatu dalam doa. Tuhan, kami pada saat ini bersyukur untuk kasih setia Tuhan, untuk pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami bersama-sama hendak menggumulkan mengenai pimpinan Tuhan di dalam dinamika kehidupan kami. Tuntunlah kami ya Allah, sehingga kami boleh menghayati serta melakukan di dalam seluruh kehidupan kami. Perkenankanlah kami untuk mendengarkan suara Tuhan pada saat ini. Hanya di dalam nama-Mu saja kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita dari Mazmur pasal 23, ayatnya yang pertama sampai dengan ke-6. Mazmur pasal 23, ayatnya yang pertama sampai dengan ke-6. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar demi namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang meneguhkan aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebaikan dan kasih setia belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan tinggal dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ya, demikian pembacaan kita pada hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang bernama Thomas Dorsey dan istrinya Nettie. Ia adalah sepasang suami istri yang baru saja menikah pada tahun 1932. Thomas Dorsey adalah seorang pelayan Tuhan. Dia adalah pemusik, solois. Dia biasa pergi ke kota-kota untuk mengikuti ibadah-ibadah maupun KKR-KKR besar, di mana dia menjadi pemusiknya ataupun soloisnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada suatu waktu di bulan Agustus, di mana Nettie, istrinya, hamil tua, dia harus pergi ke St. Louis untuk menghadiri KKR besar di sana. Apa yang terjadi? Thomas Dorsey penuh dengan kegalauan. Dia bimbang apakah harus pergi atau tetap tinggal bersama dengan istrinya. Pada akhirnya dia pun memutuskan untuk pergi ke St. Louis. Tetapi di tengah perjalanan, baru saja dia keluar dari Chicago, tempat dia tinggal, dia baru menyadari bahwa kotak musiknya tertinggal di rumah. Oleh karena itu, ia bergegas kembali. Setelah dia sampai rumah pun, ada perasaan galau yang semakin kuat. Bahkan seakan-akan ada sesuatu yang berkata untuk dia tetap tinggal. Tetapi dia menepis semua pikiran itu dan dia pun tetap berangkat. Setelah acara itu selesai, dia pun mendapatkan sebuah telegram. Dia pun mendapatkan pesan bahwa istrimu baru saja meninggal. Di tengah orang-orang di sekitarnya yang menyanyi dengan begitu sukacita, ia tidak tahan untuk menangis sekeras-kerasnya.
dan ia pun pulang kembali ke Shikegu. Sesampainya di Shikegu, dia mendapati istrinya memang sudah meninggal. Akan tetapi ternyata anaknya laki-laki juga lahir. Dia bingung harus sedih atau harus senang. Akan tetapi pertanyaan itu pun dijawab pada malam itu, karena anaknya juga meninggal. Akhirnya Thomas Dorsey memakamkan istri dan anaknya di satu peti yang sama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah kesedihannya sempat ia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, Engkau di mana? Tuhan, bagaimana? Aku melayani Engkau. Sudahlah, aku tidak mau lagi melayani Tuhan. Aku tidak mau lagi menulis lagu untuk Tuhan. Aku akan kembali ke kehidupan lamanya, kehidupan lamaku menjadi seorang musisi jazz. Dan di beberapa waktu kemudian, di tengah kesedihan yang semakin menenggelamkan dirinya, semua orang tetap baik kepada dirinya, sangat memperhatikan Thomas Dorsey. Sampai seorang Profesor Free, dia mengajak Thomas Dorsey untuk pergi ke sebuah kampus. Dia memasuki sebuah ruangan yang berisikan piano. Di situ ia memainkan piano tersebut, memainkan sebuah lagu. Sampai pada waktu itu dia merasa seolah-olah ia sedang disentuh oleh Allah. Ia sedang dipeluk oleh Allah ketika dia memainkan piano. Dan kata-kata pun mengalir begitu saja. Kata-kata itu berbunyi, Tuhanku, pimpinlah tanganku ke seberang. Ya, lagu Tuhanku, pimpinlah. Tuhan memulihkan Thomas Dorsey dari kesedihannya yang mendalam. Dan Thomas Dorsey pun mau menyambut uluran tangan Tuhan. Dia pun berkata, ketika kita merasa sangat jauh dari Allah, itulah saat dia berada paling dekat dan saat kita paling terbuka bagi kuasanya yang memulihkan. Dan begitulah saya meneruskan hidup bagi Allah dengan rela dan sukacita. Sampai saatnya tiba ketika dia dengan lembut menuntun saya pulang ke rumahnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah sebuah lagu dari pengalaman iman, pengalaman spiritual yang luar biasa dari seorang Thomas Dorsey. Lagu ini juga menjadi salah satu lagu favorit bagi pendeta Martin Luther King Jr. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui lagu ini kita bisa sekali lagi menyaksikan bahwa dinamika kehidupan seringkali membuat kita bertanya, Tuhan, mengapa hal ini terjadi? Di manakah Engkau, Tuhan? Mungkin membuat kita sampai begitu marah, begitu kecewa, dan rasanya ingin beranjak meninggalkan Tuhan. Memang perasaan dan emosi semacam ini bisa saja menghampiri dan terlintas dalam pikiran kita. Akan tetapi ingatlah bahwa Tuhan tidak akan sedikit pun meninggalkan kita. Justru terkadang karena kita terlalu fokus pada permasalahan kehidupan kita, justru membuat kita tidak melihat Tuhan. Karena masalah itu kita tempatkan tepat berada di muka kita, di depan mata kita. Karena itu, ingatlah kata-kata pemazmur.
bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, membimbing aku ke air yang tenang. Bahkan ketika kita memasuki lembah kekelaman, pemazmur ini menyatakan, aku tidak takut bahaya. Karena apa? Ia tahu Tuhan berada di sisinya. Ketika dia berhadapan dengan lawan-lawannya, bahkan malah Tuhan memberikan hidangan di hadapan. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, bukankah ini adalah sebuah pernyataan iman yang luar biasa? Bukankah ini adalah sebuah penyerahan diri kepada Tuhan yang luar biasa? Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, marilah kita terus mengarahkan hidup kita, hati kita, pikiran kita untuk terus berfokus kepada Allah, Sang Sumber kehidupan. Dan katakanlah di dalam kehidupan saudara, Tuhanku, pimpinlah tanganku ke seberang. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di dalam pahit manisnya kehidupan ini seringkali kami menghadapi permasalahan-permasalahan yang tidak masuk di akal kami. Bahkan mungkin kami merasa Engkau jauh pergi meninggalkan kami. Tanpa kami sadari, mungkin fokus kamilah yang tidak mengarah kepada Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami memohon Tuhan boleh berjalan berada di sisi kami untuk merengkuh kerapuhan dan kelemahan kami, agar kami senantiasa boleh melihat dan merasakan cinta kasih Allah. Terima kasih ya Tuhan. Pimpinlah tangan kami, pimpinlah hati kami, untuk kami boleh mencapai ke seberang nanti. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekian Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.